Kura-kura, di mana kamu? Aku di sini, di bawah kamu. Ya. Kura-kura, di mana kamu? Aku di sini, di seberang sungai. Peristiwa ini membuktikan bahwa kita sebagai makhluk Tuhan jangan sombong dan takabur, seakan kita hebat sendiri. Ini juga bukti bahwa di atas yang hebat masih ada yang lebih hebat lagi. Sekarang saya sadar bahwa tindakan saya itu semuanya salah. Kawanku Kancil, beruntung sekali kamu sadar atas apa yang terjadi terhadap kamu, sehingga kamu tidak terjerumus semakin dalam. Mulai sekarang, kamu boleh membantu kami dalam melaksanakan tugas hukum di hutan ini. Kami tidak segan-segan meminta pendapatmu kalau kami menemukan jalan buntu. Tapi ketahuilah, saya tetap berprinsip bahwa saya tidak akan menyumbangkan saran kecuali diminta. Itu prinsip saya. Saya harap tuan-tuan maklum ya. Kami hargai prinsipmu. Dan mulai sekarang, kami akan mengumumkan pada warga hutan bahwa si Kancil telah tobat dan bersedia untuk membantu seluruh penghuni hutan belantara negeri 1000 pulau ini. Bagaimana? Ya, saya siap. Ada apa, induk kambing? Anakku satu-satunya hilang. Lalu apa kau tahu siapa penculiknya? Baiklah kalau begitu, kami akan segera melacak keberadaan anakmu dan siapa kira-kira penculiknya. Bagaimana? Maaf Tuan Hakim, saya sama sekali tidak dapat menemukan jejak dari si penculik itu. Sepertinya penculik itu telah menyebarkan semacam ramuan di sekitar rumah ini. Induk kambing, kami mohon maaf tidak bisa melanjutkan penyelidikan sekarang ini. Kami akan teruskan nanti sore. Tapi kita harus menemukan pelakunya demi terciptanya keamanan dan kenyamanan hidup warga di negeri kita. Kawan, kira-kira bau apa yang tercium di rumah itu? Saya tidak tahu pasti, yang jelas bau itu bukan khas si kambing, tapi juga bukan bau khas warga hutan belantara ini. Maksudmu, hutan kita telah kedatangan penculik dan penjahat dari luar, begitu?
Ini hanya perkiraan saya saja. Jangan terlalu dibesar-besarkan karena bisa saja saya salah, Tuan Hakim. Yang jelas kita sekarang masih dalam tahap penyelidikan. Saya harapkan di antara kita jangan ada yang membuat pernyataan-pernyataan yang dapat membuat warga hutan bingung dan resah. Kita harus menjaga keamanan, karena itu hak asasi mereka yang harus kita junjung tinggi. Bagaimana, setuju? Kancil sahabatku, kalau boleh kami tahu, apa kira-kira analisamu? Aku merasa akan ada jatuh korban lagi. Waduh, gila bener ini, Bu. Wah, siapa ya kira-kira pelakunya ya, Bu? Waduh, Bapak, ya mana aku tahu. Kamu ini tidak tahu bagaimana, Bu? Wong kamu yang berada di rumah, masa iya tidak tahu siapa yang telah memakan ikan-ikanku? Ya, aku ingat sesuatu, Pak. Kemarin aku lihat kucing kamu itu sedang memandang ikan-ikan sambil kakinya berusaha masuk ke dalam empangmu itu. Tidak mungkin itu, tidak mungkin, Bu. Inyong tidak percaya. Inyong yakin kamu dan teman-teman arisanmu yang telah menyantap habis ikan-ikanku, ya kan? Buktikan, coba buktikan. Jangan asal tuduh. Baik, kalau begitu akan Inyong buktikan. Jejaknya hilang dihapus air hujan. Aku tidak bisa bergerak lagi selain di dalam kamar si anak ayam malang itu. Di kamar itu bau apa yang telah kau cium? Sepertinya ya bau anjing atau yang sebangsanya anjing. Kita harus hentikan penculikan ini. Kita harus menangkap pelakunya secepat mungkin. Tapi bagaimana? Karena penjahat itu mah terlalu licik buat kita. Begini burung hantu, aku tidak tahu harus bagaimana. Tapi yang jelas, aku belum mendapatkan ide untuk menjebak si biang kerok ini. Kecuali Kapten Anjing bisa mendapatkan petunjuk yang lumayan mendekati siapa pelakunya. Yang kuyakini sekarang adalah biang kerok itu pasti mencari korban baru lagi. Jadi tolong beritahu masyarakat untuk berhati-hati, itu saja. Koran, berita hangat korban penculikan bertambah satu lagi. Aku dengar kemarin berita menyeramkan. katanya ada korban lagi. Ayo Pak, koran Pak. Mangga Pak Bango. Terima kasih Pak Bango, hidangannya lezat sekali. Kenapa kamu begitu yakin kalau si biang kerok ini akan kembali lagi?
Begini burung hantu, melihat korbannya selalu anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak cenderung lemah, tidak melawan, dan ini membuatnya ketagihan, sehingga dia akan selalu mengulang perbuatannya. Dan satu hal yang pasti, dia memang sangat menyukai daun muda. Kalau begitu, siskamling harus kita tingkatkan dengan melibatkan warga, terutama di malam hari. Kera hitam, bukti-bukti telah menunjukkan bahwa kau telah mencuri barang-barang milik Musang. Untuk itu saya sebagai hakim memutuskan potong tangan sebagai hukuman yang setimpal untukmu. Ampun Hakim, ampuni aku. polisi telah mengepungmu. Cepat keluar dan menyerahlah. Sekali lagi, siapapun yang ada di dalam sana menyerahlah. Tempat ini sudah dikepung. Hei, lihat! Dia ada di atas genteng! Ayo kita tangkap! Kejar dia! Kami yakin sekali bahwa Biang Kerok itu adalah serigala. Serigala yang telah melarikan diri dari penjara setahun yang lalu. Lalu bagaimana tanggung jawab Anda sebagai kapten polisi? Kenapa jejak tetesan darah itu tidak bisa mengantar kalian ke sarangnya? Rupanya serigala itu telah menyebarkan ramuan yang bisa merusak daya penciuman kami. Tapi biar bagaimanapun, kami akan tetap mengejar buronan itu. Segeralah, karena warga hutan berhak atas hidup dengan aman di daerahnya sendiri. Ingat itu. Siap, laksanakan. Kancil kawanku, sekarang si Biang Kerok sudah kita ketahui. Kira-kira bagaimana akalmu untuk menangkapnya? Ya, sebenarnya aku tidak dapat memberitahukannya sekarang, tapi aku yakin aku pasti bisa menangkap penjahat itu. Kancil kawanku, mudah-mudahan saja omonganmu tadi bukan salah satu bentuk kesombonganmu yang lainnya.
Tidak, tidak. Aku yakin sekali. Aku pasti bisa menangkapnya. Baiklah, sekarang kami tugaskan kamu untuk menangkap serigala jahat itu. Dalam tugasmu nanti, kami menunjuk asisten-asisten kami si Babi dan si Musang sebagai pembantu kamu selama di perjalanan. Baik, aku pasti berangkat sekarang juga. Tapi jangan tanya berapa lama aku akan pergi. Yang jelas, aku pasti kembali membawa penjahat itu. Ya, baiklah. Nah, selamat jalan kawanku. Doa kami menyertaimu. Laksanakan tugas kalian dengan baik ya. Selamat berjuang. Kepala gue. Hei Kancil, kalian rupanya di situ ya? Wahai Kancil yang baik hati, tolong Inyong memecahkan masalah. Inyong sudah pusing. Apa Bango? Sebenarnya ada apa? Dan pertolongan apa yang bisa kuberikan kepadamu? Gini Cil, Inyong selalu kehilangan ikan peliharaan. Kata istri Inyong, ikan-ikan itu dimakan kucing peliharaan Inyong. Ikan dan kucingmu sekarang ada di mana? Mereka ada di rumah Cil. Benar. Bolehkah kita ke rumahmu sekarang? Waduh, dengan senang hati Cil. Mari silakan Cil. Ayo cepat berpakaian. Jorok. Istriku sayang, Kakang datang. Hah? Dengan siapa itu? Kancil, ini istri Inyong. Dia yang selalu bilang kalau ikan-ikanku itu dimakan oleh kucing. Benarkah apa yang dikatakan oleh suamimu itu? Ya benar, memang ikan-ikan itu dimakan oleh kucing kesayangannya. Dan dia menuduh bahwa aku sering mengundang teman-temanku ke rumah untuk memakan ikan-ikan piaraannya itu. Oh ya, kapan terakhir ikan-ikanmu hilang? Baru saja. Berapa banyak? Ya kira-kira 1 kilo lah. Nah, sekarang kucingmu di mana? Cepat ambil kucing itu. Sekarang timbang kucingnya. Nah, jelas sekarang. Berat kucing ini tidak sampai 1 kilo. Sedangkan ikanmu yang hilang mencapai kira-kira 1 kilo. Jadi apabila kucing ini telah menyantap 1 kilo ikan, seharusnya bertambah beratnya. Nah, sekarang sudah jelaskan bahwa bukan kucing ini yang telah memakan ikan-ikan Pak Bangau. Pak Bangau, silakan Anda menyimpulkan sendiri. Siapa kira-kira pencuri ikan Anda? Cil, gue takut. Gue juga. Waduh, mengerikan ya. Ada apa, Pak? Oh, Kancil rupanya. Tolonglah kami. Serigala jahat datang lagi. Untuk kali ini, anak Bu Kijang yang menjadi korban. Nah, tujuan kami keliling hutan adalah untuk menangkap serigala jahat ini. Nah, kira-kira kalian tahu ke arah mana serigala itu datang dan pergi? Aku tahu, ke sana, ke arah bukit. Kalau begitu baiklah, kami akan berusaha menangkap dan menghentikan kejahatan ini.
Sekarang izinkanlah kami pergi. Hati-hatilah kawan, semoga berhasil. Sekarang kau takkan lulus lagi. Kebetulan sekali. Sudah lama aku mencarimu. Untuk apa? Tentu saja menantangmu berkelahi sampai mati. Kata-katamu tidak akan mampu membuka belitanku. Aku tidak akan percaya pada siapapun, apalagi padamu. Nah, dengar baik-baik ya. Kamu pasti pernah mendengar teknik bela diri jurus 8 langkah penjuru angin serta jurus 2 langkah memanah rembulan. Dan sekarang, aku baru saja menciptakan jurus yang lebih hebat dari itu. Akan kubuktikan kepadamu. Tapi sekarang ini, berikan aku kesempatan untuk berkelahi denganmu. Jika aku kalah, kau boleh menelanku. Dan jika aku menang, aku akan menurunkan ilmu itu kepadamu, tanpa harus menghukummu. Bagaimana? Ini adalah tebusan kepercayaanmu untuk melepaskan aku dari belitanmu. Nah, sekarang kau sudah siap menerima seranganku? Silakan. Jurus ini kunamakan jurus 1000 langkah menuju ke hutan. Babi, bagaimana perbekalan kita? Ini dia, tinggal sekantong lagi. Tahanlah sampai kita memasuki desa terdekat. Kapten Anjing, bagaimana penyelidikanmu? Kami sudah telusuri jejak-jejaknya, namun sayang sekali jejaknya telah hilang ketika harus menyeberangi sungai. Kami yakin bahwa serigala itu telah keluar dari hutan kita ini. Lalu bagaimana kabar Kancil dan kawan-kawan ya? Loh? Bangun. Lihat, perbekalan kita habis. Siapa di antara kalian yang telah memakan perbekalan kita? Yang jelas bukan gue. Gue tidur sebelum babi ame elu, Kancil. Jangan mentang-mentang gue yang ngebawa tas perbekalan, terus gue makan. Enak aja lu nuduh gue. Dan yang lebih jelas lagi, bukan aku yang memakannya. Lebih baik aku mati daripada berkhianat dengan cara seperti itu. Coba sekarang kalian pikir, daerah ini sepi sekali.
Cuma ada 3 makhluk hidup, yaitu kita. Lalu kita bertiga tidur di sini. Nah, setelah kita bangun, makanan kita tinggal tulangnya saja. Aku yakin, pasti ada pengkhianat di antara kita. 2 di antara kita, atau salah 1 di antara kita. Iya kan? Baiklah, sekarang aku akan membuktikan dengan cara yang sangat mengerikan. Maksud lu apaan? Dengar Musang, aku dulu pernah belajar kimia. Dan aku masih ingat, ada sebuah cairan yang bila bercampur di dalam perut kita akan berubah menjadi racun yang sangat mematikan. Kalian tunggu di sini. Aku akan mencari air dan cairan itu. Jangan khawatir, aku pasti akan minum di hadapan kalian. Alah, udah deh. Lebih baik lu ngaku aja. Pasti lu yang makan, ya kan? Musang, jangan nuduh sembarangan lu ya. Sebagai asisten hakim, kita kan diajarin buat berpraduga nggak bersalah. Tunjukin dulu bukti-buktinya, baru putusin siapa tersangkanya. Begitu kan? Iya, gue ngerti. Tapi kondisinya yang kayak gini, tempat sepi, cuma kita bertiga. Alah, udah deh. Bisa aja kan si Kancil bangun waktu kita lagi tidur. Terus dia makan deh. Gimana kalau gitu, ha? Bisa aja kan? Nah, minuman ini terdiri dari air dan campuran sebuah cairan tumbuhan yang kalau kita minum dan bercampur dalam perut kita, maka akan menjadi racun yang sangat mematikan. Nah, baiklah teman-teman, karena aku tidak memakan makanan itu, maka akulah yang pertama yang akan meminum air maut ini. Nah, Musang, sekarang kamu. Ayo cepat minum. Tidak usah takut kalau kamu tidak melakukannya. Dan sekarang, kau babi, ayo. Maafin gue. Sudahlah, kami memaafkanmu. Tapi ingatlah selalu bahwa kita harus saling membantu. Jangan mendahulukan kepentingan sendiri. Bagaimana? Kau mengerti kan? Teman-teman, sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Karena aku merasa bau serigala semakin tajam ke arah perbukitan itu. Maaf Pak Kambing, kenapa desa ini sepi sekali? Penduduknya kemana? Apakah aku sedang berhadapan dengan Kancil yang cerdik itu? Jangan terlalu dibesar-besarkan. Saya hanyalah Kancil yang biasa. Kawan-kawan, kita kedatangan tamu istimewa. Kancil dan teman-teman sudah datang. Mari. Pak Kambing, saya tidak mengerti. Ada apa sebenarnya? Kenapa kami disambut seakan-akan kami ini makhluk yang luar biasa? Kancil saudaraku, desa kami telah mendapat bencana. Penculikan anak-anak ayam, kambing, dan babi terus merajalela. Kalau boleh saya menebak, ini pasti perbuatan serigala jahat. Ya, benar sekali. Lalu kenapa kalian menganggap kami sebagai tamu yang luar biasa? Kami mengundang ahli ramal dari hutan tetangga. Menurut beliau, akan datang 3 makhluk yang bernama Kancil, Musang, dan Babi yang akan membantu kami lepas dari ketakutan ini. Dasar rezeki nomplok. Terima kasih kembali atas sambutan penduduk di desa ini. Perjalanan kami memang sedang mencari serigala jahat itu. Serigala itu adalah buronan dari hutan kami, hutan negeri 1000 pulau. Doakan saja agar kami cepat bisa menangkap serigala itu.
Pak Kambing, ada apa? Kali ini giliran keluarga Kijang. Kasihan, sengsara banget nasibnya. Karena itulah secepatnya kita harus menangkap serigala jahat itu. Semoga kalian berhasil. Serem banget. Teman-teman, ayo kita keluar. Sekarang kita mau ngapain lagi? Iya ya, cara nangkepnya gimana? Hati-hati. Ayo sembunyi. Aduh, gua bener-bener takut nih. Yuk, kita pulang aja ya. Tenang, aku sudah menyiapkan ini. Lihat dia datang. Kancil, cepat lari. Mimpiku buruk sekali. Aku melihat darah yang banyak sekali, dan ada kancil yang terbaring di sebelah darah itu. Kawanku, jangan khawatir. Aku yakin kancil dapat menangkap serigala jahat itu. Ah, dulu aku boleh yakin, tapi sekarang sudah hampir sebulan mereka pergi dan tidak ada kabarnya. Betul itu, Teh. Kapten anjing yang memiliki anak buah yang banyak saja tampaknya sudah menyerah dan pulang tangan kosong. Nah, Kapten Anjing, terimalah penjahat ini. Hukumlah dia dengan hukuman yang setimpal. Dan aku minta kepadamu, jagalah dia jangan sampai lolos lagi, ya.
Kancil kawanku, kalau kami boleh tahu bagaimana cara kamu menangkapnya. Itu gampang saja Tuanku Hakim. Saya telah mempelajari beberapa kelemahannya. Apa saja kelemahannya? Selama ini serigala mempunyai kebiasaan yang tidak pernah berubah-ubah. Lalu aku juga mempelajari kesukaannya. Apa pula kesukaannya? Darah. Jadi saya menancapkan sembilu yang kemudian saya campurkan darah. Untungnya bambu sembilu itu tajam sekali. Dan serigala itu menjilatinya terus sampai dia tidak sadar bahwa yang dia jilati itu darahnya sendiri. Akhirnya serigala itu lemas karena darahnya banyak sekali yang keluar. Terus saja dia mati kehabisan darah. Dan ketika dia semakin lemas itulah kami berhasil menangkapnya. Terima kasih Kancil sahabatku. Kami para hakim sangat bangga denganmu. Sekarang sebutkan apa yang kau inginkan. Di dunia manusia banyak orang diperlakukan seperti binatang. Nah, yang saya minta adalah hendaknya kita memperlakukan binatang seperti manusia. Sampai jumpa.